Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelajahi sejarah-sejarah pahlawan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Husna Ramadhani. Nama saya Silke Anissa Zakaria. Nama saya Zara Rizkia Putri. Nama saya Muhammad Saiful Mangkualam. Nama saya Ari Maulana. Nama saya Pasya Pastia Pastika. Berikut video kami. Nah, di sini ada rumah penyiksaan di Lubang Buaya. Di rumah ini, para jenderal seperti Lejen Ahmad Yani, Majen S. Parman, Majen MT Haryono, dan lainnya disiksa secara kejam sebelum akhirnya dibunuh dan dibuang ke sumur tua. Sekarang, rumah ini dijadikan tempat sejarah untuk mengenang peristiwa tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang peninggalan asli seperti perabot rumah, alat sederhana yang digunakan untuk penyiksaan, serta foto-foto dokumentasi sejarah. Makna rumah penyiksaan ini, rumah ini menjadi pengingat akan kekejaman pemberontakan PKI dan pengorbanan para pahlawan revolusi dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tempat ini juga mengajarkan kepada generasi muda agar tidak melupakan sejarah serta selalu setia kepada bangsa dan ideologi Pancasila. Setelah dibunuh, jenazah ketujuh perwira tersebut dimasukkan dan ditumpuk ke dalam sebuah sumur tua yang dikenal sebagai Sumur Maut Lubang Buaya. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter. Monumen Pancasila Sakti. Saat ini di lokasi Sumur Lubang Buaya didirikan Monumen Pancasila Sakti yang berfungsi sebagai tempat peringatan dan edukasi sejarah. Di kompleks ini terdapat patung ketujuh pahlawan revolusi, Museum Pengkhianatan PKI, dan sumur aslinya yang kini dilindungi oleh Cungkup. Di atas sumur tersebut terdapat plakat bertuliskan, "Tidak mungkin cita-cita perjuangan kita menegakkan kemurnian Pancasila dikalahkan hanya dengan mengubur kita di sumur ini." Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Teman-teman, di belakang saya ada patung 7 revolusi pahlawan kita. Monumen patung pahlawan revolusi. Monumen ini bentuk deretan 7 patung pahlawan yang berdiri tegak berjajar di depan dinding besar bergambar lambang Garuda Pancasila. Setiap patung menggambarkan sosok asli dari para pahlawan revolusi, yaitu Lejen Ahmad Yani, Majen R. Suparto, Majen MT Haryono, Majen S. Suparman, terus Brigjen D.I. Panjaitan, terus Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan yang terakhir Letu Piro Adres Tendean. Makna patung pahlawan revolusi ini, monumen ini melambangkan keteguhan, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan dalam membela kebenaran dan menjaga keutuhan bangsa. Patung-patung tersebut menjadi simbol kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI, sekaligus pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia agar tidak melupakan sejarah dan mempertahankan ideologi Pancasila. Rumah dapur umum di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya adalah sebuah rumah yang memiliki nilai sejarah yang signifikan pada masa gerakan 30 September. Rumah ini digunakan oleh PKI sebagai dapur umum untuk menyediakan logistik bagi sukarelawan PKI, seperti pemuda rakyat, gerwani, dan gerombolan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pemilik rumah ini adalah Ibu Amro, seorang warga desa Lubang Buaya yang berjualan pakaian keliling. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mendekati penduduk yang tinggal di sekitar Monumen Pancasila Sakti. PKI memerintahkan penduduk untuk mengungsi sementara karena ada latihan perang yang berlangsung secara besar-besaran di sekitar mereka, baik siang maupun malam. Ibu Amroh meninggalkan rumah tanpa kunci dan tanpa menerima uang saku dari PKI. Juga menuruti permintaan PKI dengan harapan keamanan rumahnya dan isinya terjamin.
Mobil Dinas Pangkostrat Maijenta NI Soeharto tahun 1965. Mobil Jeep Toyota Anfas nomor 4401 dengan nomor registrasi Angkatan Darat 70 301 1232 buatan tahun 1964. Merupakan salah satu mobil dinas Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Pangkostrat pada tahun 1964 yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil ini digunakan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto dalam memimpin operasi perumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 di Jakarta. Mobil Dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Mobil ini mulai digunakan sebagai kendaraan dinas Ahmad Yani pada Februari 1965 dengan nomor plat AD01. Pada 6 Juni 1966 melalui SK Kementerian Angkatan Darat nomor 504. Mobil ini tersebut dihapus dari pertanggungjawaban administrasi Angkatan Darat dan beralih menjadi milik keluarga Ahmad Yani. Sejak Mei 1989, mobil ini dipamerkan di Monumen Pancasila Sakti atas inisiatif Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Sekian video-video sejarah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani. Gua nabrak anjing.